Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang apa sih Google Classroom itu. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 7 kelas 4A Pendidikan Matematika 2018 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yaitu saya Dewita Nurhayati, lalu Fani Siti Afifah dan Farah Adibah. Nah, di video ini kita akan bahas apa aja ya? Yang pertama, kita akan membahas apa itu Google Classroom. Yang kedua, fitur-fitur Google Classroom. Yang ketiga, cara memulai Google Classroom. Yang keempat, cara membuat kelas bagi pengajar. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Nah, yang pertama, apa sih Google Classroom itu? Google Classroom atau ruang kelas belajar adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membuat semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Selanjutnya, fitur-fitur dalam Google Classroom. Fitur-fitur di Google Classroom ini ada beberapa macam. Yang pertama ada tugas atau assignment, yang kedua ada laporan originalitas, yang ketiga adalah ada penilaian atau grading, yang keempat arsip pembelajaran, kemudian komunikasi yang lancar, dan yang terakhir ada keamanan pribadi. Selanjutnya, bagaimana sih cara memulai Google Classroom? Nah, yang pertama, kalian buka browser internet, lalu ketikkan Google Classroom di alamat URL, lalu tekan Enter. Akan tampil laman seperti ini. Kemudian yang kedua, pilih akun Google yang akan kalian pakai, lalu klik Continue. Setelah itu akan masuk ke laman utama Google Classroom. Seperti ini lamannya. Lalu yang ketiga, untuk bergabung dengan kelas, kalian klik tanda plus di pojok kanan atas seperti yang terlihat dan pilih join class. Selanjutnya, yang keempat, isi kode yang sudah diberikan oleh pengajar atau teman, lalu klik join. Adapun cara membuat kelas bagi pengajar, pertama-tama untuk join kelas silakan klik tanda tambah yang ada di ujung kanan atas. Lalu klik create class. Selanjutnya, klik tanda kotak. Tanda kotak di sini untuk tanda bahwa kita telah membaca dan memahami pemberitahuan yang tertera dalam dialog notes. Selanjutnya, klik tanda continue. Selanjutnya, isi kolom class name dengan nama kelas yang akan kita buat. Lalu, isi kolom section dengan sesi kelas yang akan kita adakan. Lalu, isi kolom subjek dengan kelompok siswa yang akan kita libatkan dalam kelas. Langkah ke-8 yaitu isi kolom group dengan nama atau nomor kelas yang akan kita buat. Selanjutnya, klik create. Lalu, klik next untuk melanjutkan langkah. Selanjutnya, saya akan meneruskan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh Dewita dan Fani. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menambah materi kelas di Google Classroom. Pertama, klik menu Classwork. Menu Classwork itu ada di tengah atas, di tengah-tengah Stream dan People. Yang kedua, klik Create, dan yang ketiga, klik Material. Keempat, isi kolom title dengan judul materi yang akan kita buat. Kelima, tuliskan beberapa kalimat sebagai deskripsi materi pada kolom description. Kolom description ini opsional ya, kalau kalian tidak ingin ada deskripsi pada materi kelas di Google Classroom kalian, tidak apa-apa, kosongkan saja. Keenam, pilih icon attachment jika kita hendak memasukkan file yang kita simpan pada drive komputer. Bisa juga pilih icon Google Drive jika file yang akan kita unggah tersimpan di Google Drive, atau pilih icon YouTube jika file yang akan kita unggah berupa video yang diambil dari channel YouTube. Atau bisa juga pilih icon link URL
jika materi yang akan kita unggah adalah berupa laman website lain. Setelah mengattach file, lalu klik post. Ketujuh, klik menu upload. Kedelapan, klik menu select file from your computer atau drag saja file dari drive ke area bertuliskan drag files here. Kesembilan, klik upload. Kesepuluh, klik kolom for untuk menambah kelas yang akan kita kirimi materi. Beri tanda centang ya pada gambar kotak sesuai dengan nama kelas yang akan kita tuju. Contohnya ada di gambar di sebelahnya ya. Ke-11, klik all student dan pilih target siswa yang akan menerima materi. Jika kita targetkan untuk semua siswa, maka biarkan saja terisi dengan pilihan all student. Atau bisa juga tertuju untuk siswa-siswa terpilih saja. Ke-12, klik topik untuk membuat topik baru atau menambahkan materi ke kategori topik yang sudah dibuat sebelumnya. Ke-13, klik post untuk menerbitkan materi ke Google Classroom. Beres deh! Nah, selanjutnya ada kelebihan Google Classroom. Apa saja sih kelebihan Google Classroom? Sebenarnya banyak ya kelebihan Google Classroom, tapi yang kita tulis di sini hanya 5 dan ini yang intinya saja. Yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Yang kedua, hemat efisien waktu. Yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Yang keempat, menyimpan data yang terpusat. Dan yang kelima, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Selain ada kelebihannya, Google Classroom juga punya kekurangan loh. Tapi kekurangannya hanya dikit, hanya 3. Apa saja sih? Yang pertama, hanya bisa diakses dengan akun Google. Sesuai namanya ya, Google Classroom. Jadi platform ini dibuat oleh Google, jadi bisa diakses dengan akun Google saja. Tidak bisa diakses oleh akun lain seperti akun YouTube, akun Yahoo, itu tidak bisa. Yang kedua, tidak ada tombol share untuk berbagi kegiatan kelas lain. Dan yang terakhir, tidak ada tombol like atau indikator yang menunjukkan jumlah audiens yang sudah membaca atau menyukai materi yang akan dibagikan oleh kelas. Sekian video dari kami, terima kasih untuk yang telah menonton sampai akhir. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.